Halo Sobat Literasi Asuransi. Perkenalkan, nama saya Desi Rorokiatin. Di video kali ini saya akan membahas tentang dari mana sih perusahaan asuransi bisa mendapatkan keuntungan. Seringkali muncul pertanyaan, dari mana sih perusahaan asuransi bisa dapat untung padahal mereka bayar klaim nasabah yang nilainya kadang miliaran. Nah, ini pertanyaan yang bagus. Mari kita bedah tuntas karena sebenarnya ada dua pilar utama yang menjadi sumber utama keuntungan asuransi. Yang pertama adalah keuntungan dari hasil investasi atau investment income. Ini adalah pilar keuntungan yang paling dominan bagi perusahaan asuransi. Konsepnya sederhana. Uang premi yang kita bayarkan itu tidak didiamkan saja. Begitu kita bayar premi, uang tersebut akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dari ribuan bahkan jutaan nasabah lainnya. Kumpulan dana inilah yang disebut dengan dana kelolaan. Perusahaan asuransi dengan tim manajer investasi profesional akan menginvestasikan dana kelolaan ini ke berbagai instrumen investasi. Ibaratnya uang premi kita ini diputar dan dikembangkan. Instrumen investasinya bisa sangat beragam, mulai dari yang berisiko rendah hingga tinggi, seperti obligasi, saham, reksadana, properti, dan lain-lain. Dari hasil investasi inilah perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang signifikan. Bahkan terkadang keuntungan dari investasi ini bisa menutupi kerugian jika klaim itu dibayarkan lebih besar daripada perkiraan. Kedua, keuntungan underwriting atau underwriting profit. Pilar kedua adalah keuntungan yang berasal dari selisih antara premi yang terkumpul dengan klaim yang dibayarkan ditambah biaya operasional perusahaan. Bayangkan begini, perusahaan asuransi sudah melakukan perhitungan cepat. Mereka menaksir berapa risiko yang mungkin terjadi dan berapa premi yang harus ia kenakan agar mereka bisa menanggung potensi klaim. Jika di akhir periode jumlah premi yang mereka kumpulkan lebih besar daripada total klaim yang harus mereka bayar, ditambah biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya marketing, sewa kantor, dan lain-lain, maka itulah yang disebut dengan keuntungan underwriting. Keuntungan ini sangat bergantung pada manajemen risiko yang baik dan pada proses seleksi nasabah yang ketat. Artinya mereka harus pandai menilai risiko, menentukan premi, mengelola klaim, dan lain-lain. Semakin baik mereka dalam menyeleksi risiko dan mengelola klaim, maka semakin besar potensi keuntungan underwriting. Namun perlu diingat, ada kalanya perusahaan asuransi mengalami kerugian underwriting jika jumlah klaim masuk itu lebih besar daripada perkiraan. Jadi bagaimana perusahaan asuransi ini bertahan? Kombinasi dari kedua pilar inilah yang membuat perusahaan asuransi tetap bisa beroperasi dan untung. Mereka adalah pemain risiko yang sangat cermat. Mereka menerima risiko dari kita, para nasabah, dengan imbalan premi. Kemudian mereka mengelola risiko yang ada dan menginvestasikan premi yang terkumpul untuk menghasilkan keuntungan. Singkatnya, perusahaan asuransi itu ibarat jaring pengaman finansial kita yang dioperasikan dengan prinsip investasi yang cerdas dan manajemen risiko yang ketat. Mereka untung bukan karena menolak klaim, tapi karena kepiawaian mereka dalam mengelola dana dan menghitung probabilitas risiko. Oke, sekian dari video kali ini. See you di pembahasan asuransi selanjutnya. Bye-bye.